Anda kembali bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, pemerintah pusat akhirnya memutuskan status 4 pulau yang tengah diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh. Pemerintah memutuskan memasukkan 4 pulau, yaitu Pulau Pajang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Putusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden yang tengah berada di luar negeri, diikuti Mendagri, Mensesnek, Wakil Ketua DPR RI, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumut. Memperhatikan bukti dokumen Kemendagri tahun 1992 yang mempertimbangkan pertimbangan peta topografi TNI AD tahun 1978, 4 pulau dimaksud masuk wilayah Aceh. Pada saat itu masih disebut Kecamatan Aceh Singkil. Keputusan ini sekaligus membatalkan keputusan Mendagri tahun 2025 yang menyebut 4 pulau dimaksud masuk wilayah Sumut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku lega atas putusan pemerintah pusat dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku menghormati dan menerima putusan pemerintah. Dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Itu mengacu kepada Statblad nomor 604/1998 dan peta topografi TNI AD 1978. Inilah petanya. Nah, dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau seandainya ada masalah hukum untuk dipatahkan. Oleh karena itu kesepakatan di tahun 2022 setelah adanya data baru ini, semua pihak Sumut, Aceh, Kemendagri, dan juga dari pemerintah pusat yang lain yang termasuk dalam tim pembahasan Sukabumi sama-sama mencari dokumen ini karena dokumen ini bagi kita kritikal, penting. Itu berupa kesepakatan 2 gubernur yang disaksikan pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini. Tapi sampai dengan tahun 2004 sampai dengan bulan April 2025 surat aslinya itu tidak ketemu. Nah, sehingga dengan demikian kita berusaha terus mencari. Oleh karena itu pada bulan April 2025 cakupannya masih tetap dalam cakupan Sumatera Utara. Ya. Sambil kita mencari. Dan alhamdulillah saya memerintahkan jajaran Kemendagri sedapat mungkin mencari surat itu. Karena logika kita kalau ditandatangani oleh 2 dan disaksikan oleh 1, harusnya 3-3-nya ada pertinggalnya arsipnya. Kita berpikir tahun 92 ini, 33 tahun yang lalu. Sumatera Utara tidak menemukan, Aceh juga tidak menemukan aslinya, kami juga tidak menemukan aslinya. Namun setelah saya perintahkan untuk bongkar apapun juga dokumen yang berkaitan dengan status 4 pulau ini agar dicari. Alhamdulillah kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sekjen ya, Pak Tomsi, didampingi Pak Dirjen Abil Pak Safrizal. Itu kita punya pusat arsip di Pondok Kelapa Jakarta Timur, itu ada 3 gedung. Dibongkar dokumen asli yang kesepakatan 2 gubernur tersebut yang disaksikan Pak Rudi ini nggak ketemu. Tapi yang ketemu adalah keputusan kalau bisa ditampilkan. Nah, inilah dokumen yang menurut kami sangat penting, yaitu Mendagri nomor 111 tahun 1992.
ini tanggalnya adalah 24 November 1992. Di sini nggak ada tanggalnya. Tapi di dalam lampiran, saya ulangi, ada satu kertas yang di situ menunjukkan bahwa ini dokumen yang masih warna kuning nih. Ya. Lama sekali. Ya. Makanya saya buatkan berita acara. Saya sampaikan yang menemukan agar buat berita acara. Dan berita acara sudah kita sampaikan. Karena ini dokumen peristiwa penting yang harus didokumentasikan. Dan mereka yang menemukan bisa menjadi saksi. Ya. Bukan diada-adakan misalnya. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan, aman damai antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Tanda tangan saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Jadi mohon izin, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa. Karena semuanya sudah clear. Terang benderang. Nah. Wah, ini wajib ini. Wajib. Ke tengah dong, ke tengah. Depan. Arahin dulu, bentar. Terima kasih, Pak. Sebelumnya pemirsa, pengesahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara menuai protes dari masyarakat Aceh. Pasalnya, ke-4 pulau itu sejak lama dikenal masuk wilayah Aceh. Belakangan dikabarkan di kawasan itu memiliki kandungan minyak dan gas. Ke-4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup untuk mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, ke-4 pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh BPMA Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi, ditambah dengan seismik plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di OSWA tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali. Ramainya perbincangan mengenai sengketa pulau ini sampai di Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menyebutkan bahwa 4 pulau tersebut merupakan wilayah Provinsi Aceh. Depan Pulau Panjang
Pulau Mangkir besar, Mangkir kecil. Itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekatnya ke NTT. Itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia. Status 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil kini telah jelas bahwa 4 pulau tersebut adalah milik Provinsi Aceh. Lantas, apa dasar keputusan Presiden tersebut? Kita akan membahasnya dengan Guru Besar Otonomi Daerah, Pakar Otonomi Daerah, Jo Hermansyah Johan. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore Angel. Ya, Prof, ini kan akhirnya Presiden Prabowo memutuskan bahwa 4 Aceh yang disengketakan ini sudah masuk ke dalam Aceh begitu. Jadi tidak perlu ada yang dipeributkan lagi. Menurut Prof sendiri, apakah keputusan itu sudah tepat? Ya, ini keputusan yang paling baik ya. Karena kalau tidak diambil keputusan tentang siapa sebetulnya yang memiliki pulau itu, atau dibiarkan berlarut-larut, ini akan menimbulkan konflik. Tidak hanya konflik antara Aceh dengan pemerintah pusat atau Jakarta, tapi juga bisa konflik horizontal antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Maka kalau diambil keputusan sekarang lewat pengambil alihan ke istana oleh Presiden Prabowo, tadi kita saksikan ada penandatanganan MOU lagi antara kedua gubernur ya, Gubernur Muzakir Manap dan Gubernur Bobi Nasution, disaksikan oleh Mensesnek dan Mendagri Tito. Nah, menurut saya langkah ini harus ada follow up-nya. Tidak cukup dengan MOU yang tadi diteken oleh kedua gubernur dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Mensesnek. Sebab kasus di tahun 92 itu sudah sepakat bahwa keempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh, ditandatangani oleh kedua gubernur, Raja Inal Siregar Sumatera Utara dan Gubernur Ibrahim Hasan dari Aceh. Tapi belakangan bisa berubah lagi, ya karena ada dinamika politik dan pemerintahan, apalagi pulau itu tenggarai ada sumber daya alam. Jadi saran saya, Angel, baiknya itu tindak lanjutnya adalah dikeluarkan SK Mendagri yang baru. Ya, seperti zaman Pak Rukini menekan SK Mendagri tentang pertemuan kedua itu. Yang kedua adalah dicabutnya SK Mendagri mengenai 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Dan yang terakhir saran saya, agar di dalam revisi Undang-Undang Aceh nanti, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sebaiknya itu dikelirkan betul, dinyatakan 4 pulau itu di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, revisi nomor 11 2006, masuk kepada wilayah Aceh, dan itu ada peta yang bisa dilampirkan di Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru ke depan kalau direvisi. Itu supaya tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan administrasi yang telah teknokratis seperti sekarang. Ya. Prof tadi menyebut bahwa harus ada follow up karena jika tidak MOU yang sekarang tadi disampaikan begitu bisa rentan terjadi konflik begitu ya, Prof? Pengulangan lagi, nanti misalnya 10 tahun, 20 tahun lagi ada gubernur lagi yang lain ya, kemudian menyoal lagi bahwa ini adalah masuk Sumatera Utara. Nah itu artinya perkaranya tidak
akan selesai seperti yang kasus 1992 itu sudah sepakat kedua gubernur yang saya singgung tadi, Gubernur Ibrahim Hasan Aceh dan Gubernur Raja Inas Siregar, disaksikan Mendagri Rudini. Nah, kenapa kok sekarang kemudian timbul lagi persoalan sehingga Kemendagri pada tahun 2022 lalu bikin SK nomor 50 dan kemudian tahun 2025 bikin SK nomor 200 kalau saya tidak salah untuk menyatakan masuk wilayah Sumatera Utara. Nah, jadi nggak cukup kuat nih, harus ditindaklanjuti. Khawatir kita ada perkembangan dinamika yang lain dalam politik dan pemerintahan kita, harus dikasih SK Mendagri yang baru, seperti Pak Rudini bikin SK di zaman tahun 1992, tindak lanjut di pertemuan MOU kedua gubernur zaman itu. Kedua, SK Mendagri tentang penetapan 4 pulau masuk wilayah Sumatera Utara dalam rangka penamaan pulau-pulau itu. Baik. Itu diganti, dicabut. Dan yang terakhir, Undang-Undang Hutan Aceh, saran saya yang nomor 11 tahun 2006, kalau ada revisi, tegaskan peta wilayah di sana di mana eksplisit keempat pulau itu masuk wilayah Aceh supaya tidak ada lagi hal-hal yang buruk seperti sekarang ini. Jadi harus ada dokumen berlapis hitam di atas putih yang banyak begitu ya, Prof, untuk menguatkan keputusan yang baru saja dibikin kembali begitu ya, Prof, antara kedua provinsi ini. Kemudian jika kita lihat kembali kasus ini ya, Prof, dalam sepekan lebih ini ada kita membahas mengenai sengketa 4 pulau ini. Menurut Prof, apa yang miss di sini? Bagaimana sehingga keputusan Mendagri ini bisa overlapping, Prof? Ya, jadi saya melihat itu kebijakan Kemendagri kurang melihat ke politik di Aceh. Jadi Aceh ini sebetulnya kan menyandang status otonomi khusus dan Aceh ini adalah daerah bekas konflik. Jadi penanganan daerah Aceh tidak sama dengan penanganan daerah otonomi daerah biasa di Indonesia. Nah, kebijakan pusat harus bijak melihatnya. Jadi tidak boleh ada keteledoran dokumen. Tiba-tiba dokumennya tidak ada sehingga dianggap masuk wilayah Sumatera Utara. Nah, tapi kemungkinan dokumen ini miss ini memang dimungkinkan, Prof? Kemungkinan adanya miss dari dokumen ini memang bisa terjadi ya begitu, Prof? Itulah faktanya kan sekarang. Dokumen dasarnya adalah peta topografi Angkatan Darat tahun 1978. Petanya itu ada, ya, tapi bentuknya fotokopi dan itu dianggap tidak dipercaya. Nah, lalu ada SK Mendagri belakangan ketemu tindak lanjut dari kesepakatan Gubernur Raja Inas Siregar dan Gubernur Ibrahim Hasan pada tahun 1992 juga yang ditandatangani oleh Mendagri Rudini. Di situ di lampirannya ada peta topografi Angkatan Darat yang menyatakan 4 pulau masuk wilayah Aceh. Nah, itu contohnya sekarang kok bisa diketemukan SK Mendagri ini, ya. Dan itu juga menunjukkan kepada kita dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan khusus bagi daerah bekas konflik, apalagi daerah berstatus daerah istimewa, daerah otonomi khusus seperti Aceh, itu betul-betul harus secure dalam soal dokumentasi. Bila tidak, timbul kasus seperti yang sekarang. Jadi, perbaikan ke depan seperti itu. Jadi, jangan gegabah dalam menetapkan batas wilayah yang tadinya sudah disepakati masuk suatu wilayah, seperti dalam hal ini 4 pulau itu masuk Aceh, tiba-tiba dipindah ke Sumatera Utara gara-gara dokumennya saja. Jadi sekarang toh ketemu dokumennya. Nah, dari dasar itu menunjukkan kekurang hati-hatian Kemendagri. Baik, Prof, ini kan tahun 2008 pernah dilakukan verifikasi pulau-pulau di Aceh dan Sumut. Nah, saat itu Gubernur Aceh tidak memasukkan 4 pulau dalam wilayah Provinsi Aceh. Ada masalah pencatatan kah, termasuk pencatatan koordinat nggak, Prof? Bisa kemungkinan terjadi hal seperti itu? Iya, makanya kalau melihat persoalan batas wilayah, jangan terpaku soal teknokratis seperti koordinat itu atau penarikan garis geografis sembarangan itu dari darat ke laut, ya. Nah, harusnya yang dilakukan adalah membuka
kajian sejarah. Jadi ada kolonial map namanya, peta kolonial. Itu clear sekali di peta kolonial, ya, banyak para pejabat pemerintah Belanda telah membuktikan dan membuat peta bahwa 4 pulau itu termasuk ke dalam wilayah kerajaan Iskandar Muda, Aceh punya. Kemudian berlanjut sampai kepada Aceh menjadi provinsi. Dan ketika kabupaten itu bernama Kabupaten Aceh Selatan, itu pun pulau itu ada di Kabupaten Aceh Selatan. Berubah, kemudian ada pemekaran menjadi Kabupaten Singkil, itu pun dia ada di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, dan itu masuk Kecamatan Singkil. Kemudian berkembang pecah Kecamatan Singkil menjadi Kecamatan Singkil Utara. Dia ada di sana. Jadi maksud saya, ini harus dilihat berdasarkan kajian-kajian peta kolonial, kajian administrasi pemerintahan, sejarah administrasi pemerintahan. Jadi jangan hanya gara-gara koordinat, lalu kemudian menghapus pulau yang tadinya milik Aceh. Jadi teknokratis, birokratis ini harus dihindarkan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Baik, ini artinya memang ketika menetapkan keputusan sebelumnya bahwa 4 pulau itu ada di Sumut ini tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen yang lain ya, begitu ya, Prof? Ya, jadi itu ada semacam kesan saya, ya, keterbatasan pengambilan keputusan dengan hanya menyandarkan kepada dokumen-dokumen tertentu, tidak komprehensif. Ya, nah jadi kalau kita mau melihat dan menentukan masuk kemana suatu wilayah, harus pendekatannya komprehensif, menyeluruh, ya, mulai dari sejarah, kemudian menyangkut peta, menyangkut administrasi pemerintahan, administrasi pertanahan, kemudian kita lihat pengelolaan pulau itu selama ini, siapakah yang mengelolanya, ya. Nah, itu clear sekali dari pendekatan komprehensif itu, keempat pulau ini berada di bawah miliknya Provinsi Aceh. Baik, untuk pengambilan keputusan tersebut, penetapan suatu pulau bahkan menjadi hak wilayah lain itu kan dari penjelasan Prof itu kan membutuhkan pertimbangan yang kompleks begitu. Ini artinya terlalu cepat ya Prof kemarin pengambilan keputusan tersebut sehingga menimbulkan konflik. Itu dia, yang terakhir kita dengar kan keputusan itu diambil dengan SK Mendagri nomor 50 tahun 2022. Nah, dengan melihat koordinat dan sebagainya itu. Dan kita tahu 2022 itu Mbak Angel zaman COVID. Ya, zaman COVID. Semuanya kena COVID. Sehingga tidak banyak publik yang mengetahui SK nomor 50 itu. Aceh tenang saja. Bukan mereka tidak tenang, tidak meributkan karena banyak publik tidak mengetahui keadaan COVID. Nah itu kan seolah-olah Kemendagri memanipulasinya, ya, dan kemudian memasukkannya ke dalam lanjutan bahwa dianggap ini tidak ada persoalan dan terbit lagi SK yang nomor 200 tahun 2025. Padahal SK nomor 50 itu tidak diketahui secara luas karena kita sedang dilanda COVID. Gitu menurut saya, jadi ini memang kembali tidak bisa mengambil keputusan tentang sengketa batas wilayah secara gegabah. Baik. Ya, harus betul melihat dan mengkajinya secara komprehensif. Jangan hanya memakai koordinat, pendekatan kementerian lembaga. Iya, harus ada pendekatan komprehensif ya, Prof. Sebelum akhirnya harus menetapkan keputusan tersebut. Namun tahan dulu Prof, ada pernyataan dari Gubernur Aceh dan Sumatera Utara mengenai sengketa 4 pulau ini, Prof. Mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan, aman damai antara
Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera. Tanda tangan saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Jadi mohon izin saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa. Baik, Prof, ini kan juga ada anggapan ya, Prof, mengenai sengketa pulau ini bahwa rebutan itu terjadi karena ada potensi besar gas dan minyak bumi. Nah, menurut Prof sendiri memandangnya seperti apa, Prof? Ya, sengketa batas atau sengketa pulau ini kan bukan hanya tunggal ya, bukan hanya peristiwa di Aceh. Kita pelajari banyak sengketa pulau-pulau antar provinsi. Misalnya ada sengketa Pulau Berhala tahun 2011 antara Provinsi Jambi versus Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Kemudian juga ada sengketa lagi Kepulauan Seribu antara Provinsi DKI Jakarta lawan Provinsi Banten. Dan di Bangka Belitung juga ada seperti itu dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Nah, sengketa itu biasanya timbul satu karena ada faktor yang strategis di situ. Misalnya di situ ada sumber daya alam yang bisa nanti menjadi tambahan pendapatan asli daerah. Karena daerah nanti kalau ada sumber daya alam akan dapat penerimaan DBH, dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Nah, dan juga potensi lain lah kalau ada sengketa-sengketa itu, misalnya juga ada sengketa batas gara-gara di sana ada potensi pajak yang strategis yang penting untuk masuk ke pajak daerah. Nah, itu konfliknya di sana perkara cuan nih, Angel, ya kan? Rata-rata. Nah, baik, jadi menurut Prof ada itu, ini ya, Prof, kepentingan politik ataupun ekonomi juga ya, Prof? Iya, selalu begitu. Jadi bukan sekadar pulau kosong gitu ya. Sebetulnya pulau itu kan kosong, tetapi bukan sekadar pulau itu kosong, tetapi apa yang ada dalam kandungan bumi di pulau itu yang menjadi perebutan sebetulnya. Rata-rata daerah itu begitu kalau berkonflik soal batas atau soal pulau. Prof, melihat kedua karakter dari dua provinsi ini, terakhir mungkin Prof, bagaimana Prof melihat masyarakat nantinya hubungannya seperti apa usai persengketaan ini, Prof? Ya, kalau kita lihat masyarakat Sumatera Utara sebetulnya di tingkat bawah tidak ada yang menyoal. Di Sumatera Utara justru yang menyoalnya itu elit politiknya di tingkat atas. Tetapi di masyarakat Aceh yang menyoal bukan hanya elit politik di tingkat atas, gubernur, DPR Aceh dan sebagainya, sampai ke tingkat masyarakat akar rumput di bawah. Nah, oleh karena itu maka kalau ini dianggap sudah dapat diselesaikan, saya yakin masyarakat di tingkat bawah di Aceh akan bisa ditenangkan sepanjang tadi ada jaminan ya. Nah, saya kurang yakin itu dengan MOU kedua gubernur itu, karena pengalaman MOU Inal Siregar dengan Ibrahim Hasan kemudian disoal lagi. Kecuali dituangkan dalam peraturan perundang-undangan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 2006 ke depan untuk menjamin wilayah itu masuk ke Aceh supaya jangan lagi ada hal-hal baru sesuai dengan perkembangan politik di tingkat lokal maupun nasional. Baik, ini artinya memang harus ada dokumen yang kuat begitu ya, Prof, supaya tidak terjadi adanya persengketaan seperti ini lagi. Baik, terima kasih banyak Guru Besar Otonomi Daerah, Pakar Otonomi Daerah, Profesor Johar Mansyah Johan. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih.